7 hari setelah pemakaman suamiku, aku duduk di ruang tamu mewah yang tak lagi terasa seperti rumah. Di hadapanku, ibu mertuaku tersenyum penuh kemenangan. Saat surat wasiat dibacakan, semua harta jatuh ke tangan mereka. Dan aku hanya diberi rumah tua di desa terpencil. Mereka menertawakanku, mendorongku keluar di tengah hujan. Malam itu, aku pergi dengan koper basah dan hati yang hancur. Aku tak tahu bahwa rumah tua itu bukan akhir hidupku, melainkan pintu menuju rahasia terbesar suamiku dan awal dari kehancuran mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. 7 hari telah berlalu sejak Ridho suamiku dimakamkan. Di ruang tamu mewah ini, Ibu Lilis, ibu mertuaku, dan Sylvie, adik iparku, duduk menanti dengan kilatan tidak sabar di mata mereka. Aku, Salsa, mencoba menahan duka, duduk di seberang mereka. Seorang pria berjas rapi, Pak Adnan, pengacara pribadi Ridho, membuka amplop bersegel. Untuk ibu saya tercinta, Ibu Lilis, kata Pak Adnan. Saya, Ridho, mewariskan seluruh aset perusahaan PT Jaya Abadi, rumah utama ini, dan 3 unit mobil mewah. Senyum Ibu Lilis merekah lebar. Untuk adik saya satu-satunya, Sylvie, lanjut Pak Adnan, saya mewariskan apartemen mewah di pusat kota beserta dana tunai deposito khusus. Sylvie memekik kegirangan. Kemudian, Pak Adnan berdeham, menatapku dengan tatapan kasihan. Dan terakhir, untuk istri saya tercinta, Salsa, saya mewariskan satu-satunya aset peninggalan kakek saya, yaitu sebuah rumah tua yang berlokasi di Desa Sukamaju, Kabupaten Antara. Seketika, Ibu Lilis meledak dalam tawa terbahak-bahak yang keras dan memekakkan telinga. Rumah tua, serunya di sela tawa. Di Desa Kumuh. Kak Ridho memang paling bisa. Dia akhirnya sadar di mana tempatmu yang seharusnya. Salsa, digubuk bersama tikus-tikus desa. Air mataku jatuh. Bukan karena harta, tapi karena penghinaan ini. Pengkhianatan yang ditulis oleh suamiku sendiri. Begitu pintu tertutup, tawa Ibu Lilis berhenti. Wajahnya langsung berubah menjadi dingin dan kejam. Kamu dengar itu, Salsa? Desisnya. Kamu bukan siapa-siapa lagi di sini. Kamu hanya dapat rumah rongsokan. Jadi, untuk apa kamu masih di sini? Aku tergagap, mencoba berargumen, tapi Sylvie segera berlari mengambil koper lamaku dan melemparkannya ke lantai marmer. Pergi ke Desa Sukamaju itu. Itu tempatmu sekarang, bentak Ibu Lilis. Mereka menarik lenganku dengan kasar dan mendorongku ke arah pintu utama. Pintu terbuka. Udara malam yang dingin dan basah menerpa wajahku. Hujan turun dengan derasnya. Ibu Lilis mendorongku kuat hingga aku tersungkur di teras depan. Koperku dilempar menyusul, mendarat di genangan air. Pintu kayu yang berat itu dibanting hingga tertutup. Suara kunci yang diputar terdengar jelas. Aku terduduk di teras basah kuyup dalam sekejap, air hujan bercampur dengan air mata. Aku berdiri dengan gemetar, menyeret koperku yang basah, dan berjalan menembus hujan menuju jalan raya. Malam ini juga aku harus pergi ke rumah rongsokan peninggalan suamiku. Terminal bus Antarota adalah neraka kecil. Salsa menaiki bus ekonomi yang penuh sesak dan panas menuju Kabupaten Antara. Setiap guncangan di jalan berlubang terasa seperti guncangan di hatinya. Hujan masih turun, menciptakan garis-garis air di jendela yang buram. Pikirannya melayang. Kenapa, Ridho? Kenapa kamu lakukan ini padaku? Dia mencoba mengingat cinta Ridho yang dulu. Pria yang menatapnya dengan cinta saat akad nikah. Tapi semua kenangan itu terasa seperti kebohongan sekarang. Tiba-tiba, sebuah kenangan melintas. Sekitar 6 bulan lalu, Ridho pernah berkata, jika suatu hari aku melakukan sesuatu yang menyakitimu, sesuatu yang tidak masuk akal bagimu, berjanjilah satu hal. Apapun yang terjadi, percaya padaku. Aku mungkin harus membuat pilihan sulit, tapi aku melakukan semuanya untuk melindungimu.
Selalu ingat itu. Mengingatnya sekarang terasa seperti lelucon pahit. Melindungiku dengan cara apa? Dengan melemparku ke gubuk di antah berantah? Matahari terbit ketika bus akhirnya melambat. Salsa turun di persimpangan sepi di tengah sawah. Setelah mendapat arahan dari pemilik warung, yang menyebut rumah yang dicarinya sebagai rumah hantu, Salsa mulai berjalan 3 kilometer di jalan berlumpur, menyeret kopernya. Setelah lebih dari 1 jam, dia akhirnya melihat rumah itu di ujung desa. Hatinya hancur berkeping-keping. Ini lebih buruk dari bayangannya. Rumah tua adalah kata yang terlalu sopan. Ini adalah reruntuhan. Catnya sudah mengelupas habis, memperlihatkan kayu yang lapuk. Halamannya dipenuhi ilalang setinggi pinggang. Beberapa jendela pecah, menyisakan lubang hitam yang menganga. Salsa terduduk di tanah yang lembab di depan gerbang yang hampir roboh, membiarkan keputusasaan merayapinya. Ini adalah warisan Ridho. Saat dia menunduk, matanya menangkap sesuatu yang kontras di antara ilalang dekat teras. Serumpun tanaman melati yang tampak terawat, tumbuh di dalam pot terakota yang pecah. Aroma wangi yang samar mengingatkannya pada Ridho. Tiba-tiba sebuah lelucon konyol yang pernah dilontarkan Ridho terngiang di telinganya. Kalau suatu hari kita bangkrut dan harus tinggal di gubuk, jangan khawatir. Kunci rumah rahasia kita akan kutaruh di tempat paling aman. Di bawah pot melati. Jantung Salsa mulai berdebar kencang. Itu tidak mungkin. Itu hanya kebetulan. Tapi tangannya bergerak sendiri. Dengan gemetar dia menyingkirkan ilalang. Dia mendorong pot terakota yang berat itu sedikit. Di bawah pot itu, di celah ubin teras yang pecah, tergeletak sesuatu yang dingin dan terbuat dari logam. Itu adalah sebuah kunci kuningan yang besar, tua, dan sedikit berkarat. Rasa putus asanya menguap, digantikan oleh gelombang kebingungan yang luar biasa. Ini disengaja. Dengan langkah ragu, Salsa memasukkan kunci kuningan itu ke lubang kunci pintu kayu besar yang berkarat. Kunci itu pas, dan terdengar bunyi klik keras. Pintu itu bergeser terbuka sedikit. Udara pengap dan bau debu tebal langsung menerpanya. Di antara bau debu dan kayu lapuk itu, Salsa mencium aroma lain, aroma kertas tua dan tembakau pipa. Aroma yang sama persis dengan ruang kerja pribadi Ridho di rumah mewah mereka. Dia menyeret kopernya, menyalakan senter ponselnya. Dia berjalan melewati ruang tamu yang menyedihkan menuju koridor yang lebih gelap. Aroma itu semakin kuat, menuntunnya ke sebuah pintu di ujung lorong. Ruangan ini berbeda. Meskipun debu tipis juga menyelimutinya, tempat ini jelas telah digunakan baru-baru ini. Ada meja kayu jati yang kokoh, kursi kerja kulit yang besar, dan rak-rak buku yang menjulang tinggi. Disinilah Ridho menghabiskan waktunya. Ini bukan sekadar rumah tua, ini adalah pos tersembunyi. Mata Salsa yang dibantu oleh cahaya ponsel menyapu dinding. Di dinding di seberang meja tergantung sesuatu yang sangat tidak pada tempatnya. Sebuah lukisan modern dalam bingkai hitam yang mahal. Lukisan cat minyak itu menggambarkan pemandangan kota yang mendung. Sebuah jembatan besar yang melintasi sungai yang lebar, jembatan London. Kenapa lukisan ini ada di gubuk ini? Dia mencoba mengangkatnya, tapi lukisan itu tidak bergerak. Firasatnya mengatakan ada sesuatu di baliknya. Dia teringat film-film spionase yang sering ditonton Ridho. Dia mencoba menarik bagian bawahnya. Terdengar bunyi klik pelan. Lukisan itu terayun ke depan seperti sebuah pintu kecil, memperlihatkan sebuah kotak logam kelabu yang tertanam di dalam dinding. Sebuah brankas digital modern dengan papan tombol angka. Salsa mundur selangkah. Napasnya tercekat. Ini adalah sebuah rencana yang sangat rumit. Kunci di bawah pot melati, brankas di balik lukisan. Semuanya terhubung. Salsa menatap papan tombol brankas. Sandinya apa? Dia mencoba tanggal lahir Ridho, tanggal pertama bertemu, semuanya salah. Dia mencoba berpikir seperti Ridho, logis dan sentimental. Lalu dia teringat tanggal pernikahan mereka. Jari-jarinya yang gemetar menekan 6 digit angka itu, 16122019. Terdengar bunyi bip yang panjang dan merdu, diikuti dengan suara klik mekanis yang memuaskan. Pintu brankas terbuka sedikit. Di dalamnya, kosong. Hampir kosong. Hanya ada 3 benda. Sebotol air mineral, sebungkus biskuit gandum, dan sebuah amplop coklat kecil yang lecek.
Rasa kecewa melandanya begitu hebat. Dia meraih amplop lecek itu. Isinya bukan uang, tapi selembar kertas tebal dengan logo maskapai internasional. Itu adalah tiket pesawat first class satu arah dari Jakarta menuju London, Inggris. Jadwal keberangkatan, besok pagi pukul 6.30. Ridho tidak hanya tahu dia akan diusir, dia mengatur waktu pembacaan surat wasiat dengan sempurna, memastikan Salsa tidak punya pilihan lain selain menemukan tiket ini tepat waktu. Ini bukan hukuman, ini adalah pelarian. Malam itu adalah malam terpanjang. Salsa menemukan stop kontak yang berfungsi di ruang kerja rahasia itu. Ridho bahkan membayar tagihan listriknya. Dia mengisi daya ponselnya. Begitu ponsel menyala, serangkaian notifikasi masuk. Ada satu pesan, dari nomor yang tidak dikenal dengan kode negara Inggris. Pesan itu singkat, suami Anda meminta saya untuk memastikan. Datanglah ke bandara. Jangan bawa apapun selain diri Anda dan identitas Anda. Semuanya sudah diurus. Tiket Anda ada di dalam brankas di balik lukisan. Kode brankas adalah tanggal pernikahan Anda. Kami menunggu Anda di London. Salsa membaca pesan itu 5 kali. Kami menunggu Anda. Ada. Kami, bukan hanya dia, ada seseorang di London yang menunggunya. Ridho tidak mengkhianatinya. Dia menggunakan keserakahan Ibu Lilis dan Sylvie sebagai pelatuk untuk meluncurkan rencana pelariannya. Salsa berdiri. Dia mengambil air, biskuit, paspor, dan tiket itu. Dia meninggalkan koper basahnya begitu saja di tengah ruang kerja. Dia membakar alamat rumah tua itu. Tidak ada jalan untuk kembali. Dia mulai berlari kecil menuju pertigaan jalan raya. Salsa tiba di Bandara Heathrow, London, dengan penampilan yang menyedihkan 30 menit sebelum panggilan terakhir. Setelah melewati imigrasi dan check-in yang mencurigakan, dia tiba di aula kedatangan. Dia sendirian, tersesat. Lalu matanya menangkap sesuatu. Seorang pria Kaukasia yang sangat tinggi dengan rambut perak rapi, mengenakan jas abu-abu mahal dan mantel hitam panjang. Di tangannya, sebuah papan kecil bertuliskan huruf emas yang rapi, Nyonya Salsa Ridho. Salsa berjalan mendekatinya, kakinya gemetar. Saya Salsa, bisiknya. Pria itu tersenyum tipis, senyum penuh hormat. Lalu dalam bahasa Indonesia yang fasih, dia berkata, "Selamat datang, Nyonya. Ini semua warisan Anda yang sesungguhnya." Salsa terdiam. Pria itu, Mr. Harrison, pengacara utama suaminya di London, membawanya keluar menuju tempat parkir pribadi. Di sana, sebuah mobil sedan hitam berhenti. Mobil itu sangat besar, sangat hitam, dan sangat berkilau. Itu adalah sebuah Rolls-Royce. Dengan kaki gemetar, Salsa masuk ke dalam mobil. Dia merasa seperti masuk ke dalam kepompong yang aman dan mewah. Di dalam Rolls-Royce yang senyap, Mr. Harrison memulai penjelasannya. Tuan Ridho sangat mencintai Anda. Dia menghabiskan tahun terakhir hidupnya bukan untuk melawan penyakitnya, tapi untuk merencanakan ini. Untuk melindungi Anda. Melindungi dari apa? Dari keluarganya sendiri. Dan dari kebenaran tentang siapa dia sebenarnya, kata Mr. Harrison. Suami Anda bukanlah sekadar pengusaha biasa dari Indonesia. Tuan Ridho diam-diam membangun sebuah kerajaan bisnis global, dan pusat dari kerajaan itu ada di sini di London. Mr. Harrison menunjukkan sebuah tablet. Perusahaan ini, RS Global Holdings, adalah brankas utamanya. Dan surat wasiat di Jakarta itu hanya sandiwara. Sebuah pengalihan isu. PT Jaya Abadi, perusahaan besar di Indonesia, hanyalah cangkang. Semua keuntungan Ridho dialirkan ke London. Dan yang diwariskan kepada Ibu Lilis adalah sisa-sisanya, kata Mr. Harrison. Tuan Ridho membelinya menggunakan utang. Pinjaman bank dalam jumlah besar. Dan jaminannya, PT Jaya Abadi. Salsa terenganga. Ini adalah sebuah rencana yang brilian dan kejam. Surat wasiat itu adalah sebuah jebakan yang sempurna, kata Mr. Harrison. Tuan Ridho mewariskan perusahaan itu kepada ibunya. Dengan menerima warisan itu, Ibu Lilis secara hukum juga menerima semua utang yang melekat padanya. Utang yang nilainya jauh melebihi nilai aset perusahaan yang tersisa.
Utang yang Tuan Ridho atur agar jatuh tempo tepat 30 hari setelah surat wasiat dibacakan. Salsa menghitung dalam hati, mereka hanya punya waktu sekitar 3 minggu lagi. Bank akan datang menagih dan ketika mereka tidak bisa membayar, bank akan mengambil segalanya. Perusahaan, rumah, mobil, apartemen, semuanya. Salsa bersandar. Mereka menertawakan warisan rumah tua Salsa. Sementara pada kenyataannya, mereka baru saja dengan gembira menandatangani surat kebangkrutan mereka sendiri. Dia membuat Anda terlihat sangat hina, sangat kalah, sehingga mereka sendiri yang mengusir Anda. Mereka tidak akan pernah mencari Anda. Mereka akan terlalu sibuk menikmati kemenangan mereka sampai semuanya terlambat. Mr. Harrison membawa Salsa ke sebuah penthouse mewah di tepi sungai Thames, tepat di seberang jembatan London. Di sana, di sebuah laptop, sudah terbuka sebuah file video. Salsa duduk dan menekan tombol play. Wajah Ridho memenuhi layar, tirus, namun matanya memancarkan api yang menyala terang. Sayangku, Salsa, jika kamu menonton ini, itu artinya rencana kita berhasil. Aku tahu apa yang aku lakukan padamu 7 hari terakhir ini sangat kejam. Maafkan aku. Suara Ridho serak, memecahkan hati Salsa. Tapi aku harus melakukannya. Aku mengenal ibuku. Jika aku mati dan meninggalkan semuanya untukmu secara normal, mereka tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Mereka akan menghancurkanmu. Aku tidak bisa menyembuhkan penyakitku, Salsa. Yang bisa aku lakukan adalah mengendalikan cara aku pergi dan memastikan kehidupanmu. Ridho tersenyum lemah. Surat wasiat itu adalah racun yang kuat khusus untuk mereka, dan mereka meminumnya dengan senang hati. Dia menatap lurus ke kamera. RS Global Holdings. Itu milikmu. Semuanya milikmu. Hiduplah, Salsa. Hiduplah dengan baik. Jadilah kuat, sayangku. Jadilah ratu yang seharusnya. Aku mencintaimu. Selalu. Air mata Salsa mengalir deras, menyadari bahwa pengkhianatan yang dia rasakan ternyata adalah perlindungan terbesar. 3 minggu berlalu di Jakarta. Ibu Lilis dan Sylvie mengadakan pesta terbesar untuk merayakan kebebasan dan status baru mereka di rumah mewah yang mereka warisi. Ibu Lilis mengenakan gaun malam merah marun yang mencolok, perhiasan berlian baru berkilauan. Tepat saat Ibu Lilis bersulang, bel pintu berbunyi berkali-kali. Sekelompok pria berjas hitam kaku masuk. Nama saya Bima. Saya perwakilan dari konsorsium bank kreditur, kata pria itu. Pinjaman besar atas nama PT Jaya Abadi telah jatuh tempo hari ini. Ibu Lilis tertawa gugup, omong kosong apa ini? Perusahaan saya sehat. Perusahaan Anda bangkrut, Ibu, koreksi Pak Bima. Sesuai surat wasiat, dengan menerima aset, Anda juga menerima kewajiban. Dan kewajiban Anda saat ini bernilai 3 kali lipat dari nilai rumah ini. Para jurusita mulai menempelkan stiker, disita, di sofa bludru dan lukisan mahal. Tidak, teriak Ibu Lilis, mencoba mendorong salah satu petugas. Ibu Lilis dan Sylvie diseret keluar gerbang. Di jalanan, dalam balutan gaun pesta mereka yang mahal, mereka berdiri tanpa apa-apa, disaksikan oleh puluhan tamu mereka yang kini merekam dan tertawa. Gerbang besi ditutup dengan suara dentang yang keras. Karma telah datang dengan ketelitian hukum yang dingin. 6 bulan kemudian, ribuan mil jauhnya di London. Di lantai tertinggi sebuah gedung pencakar langit, sebuah ruang rapat dewan direksi yang sangat modern. Di ujung meja rapat, duduk seorang wanita. Dia adalah Salsa. Transformasinya sangat luar biasa. Dia mengenakan setelan bisnis berwarna biru tua yang dirancang khusus, hijab sutra berwarna krem membingkai wajahnya yang tenang dan penuh percaya diri. Matanya tajam, fokus, dan cerdas. Oleh karena itu, kata Salsa, suaranya jelas dan tegas dalam bahasa Inggris yang fasih, investasi kita di sektor energi terbarukan di Asia Tenggara tidak akan kita tunda. Proyeksi laba jangka panjangnya sejalan dengan visi filantropi almarhum suami saya. Mr. Harrison mengangguk bangga. Baik, Nyonya CEO. Dalam 6 bulan, Salsa telah mempelajari segalanya. Dia adalah pemimpin yang cerdas dan visioner. Rapat selesai. Salsa berjalan ke jendela kaca raksasa, menatap cakrawala London yang sibuk.
Dia menyentuh sebuah liontin kecil. Dia bukan lagi korban yang diusir. Dia adalah Salsa, pemilik RS Global Holdings. Keadilan telah ditegakkan, bukan oleh amarah, tapi oleh kecerdasan. Dan kini hidupnya yang baru telah benar-benar dimulai. 1 bulan setelah rapat Dewan Direksi, Salsa dan Mr. Harrison makan siang di ruang makan pribadi mereka di puncak gedung RS Global Holdings. Dari jendela, London Eye terlihat berkilauan di bawah sinar matahari musim semi. Salsa menyesap teh herbalnya. Ia telah menyesuaikan diri dengan jadwal gila seorang CEO internasional, tetapi ia tidak pernah melupakan tujuan aslinya. Mr. Harrison, kata Salsa, meletakkan cangkirnya. Bagaimana kabar aset yang disita di Jakarta? Maksud saya, PT Jaya Abadi. Mr. Harrison, yang sedang meninjau dokumen di tabletnya, mengangkat pandangan. Konsorsium Ban mengalami kesulitan menjualnya, Nyonya CEO. Utangnya terlalu besar, reputasinya hancur setelah skandal penyitaan itu. Mereka akan melelangnya dengan harga sangat rendah. Salsa mengangguk. Waktunya tepat. Saya ingin kita mengakuisisi PT Jaya Abadi kembali. Gunakan perusahaan cangkang kita di Kaiman untuk melakukan pembelian tanpa mengungkapkan identitas RS Global Holdings. Saya ingin membelinya kembali dengan harga terendah, melunasi seluruh utang, dan mengubahnya menjadi pusat logistik untuk proyek energi terbarukan kita di Asia Tenggara. Mr. Harrison tersenyum lebar. Tuan Ridho akan memuja strategi ini. Dia selalu bermimpi membersihkan PT Jaya Abadi dari kotorannya dan menjadikannya sesuatu yang bermanfaat. Salsa menatap Cakrawala, ekspresinya serius. Dan pastikan, Mr. Harrison, bahwa tidak ada yang tahu siapa pembelinya. Biarkan mantan penghuninya tetap berpikir bahwa perusahaan itu mati dan terkubur. Setahun setelah kedatangannya di London, Salsa kembali ke Indonesia untuk urusan bisnis yang sangat rahasia. Bukan untuk bertemu dengan siapapun, tetapi untuk sebuah janji yang harus dia tepati. Suatu pagi menjelang subuh, dalam balutan abaya hitam sederhana dan masker wajah untuk menghindari pengenalan, dia berdiri di depan makam Ridho. Nisan batu abu-abu itu tampak bersih. Dia meletakkan buket bunga melati putih kesukaan Ridho di atas tanah. Udara pagi itu sejuk dan sunyi. Salsa duduk di sana, menyentuh nisan itu dengan ujung jarinya. "Mas," bisiknya, suaranya nyaris teredam oleh masker. "Aku melakukan apa yang kamu minta. Aku kuat. RS Global Holdings sedang berkembang. Kita melakukan hal-hal yang benar, persis seperti yang kita bicarakan dulu." Dia menceritakan tentang proyek energi terbarukan di Vietnam, tentang akuisisi PT Jaya Abadi, dan tentang hidup barunya. Tidak ada lagi air mata, hanya ketenangan. Dia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada orang. Lalu, dengan gerakan formal yang dia pelajari di London, dia mengeluarkan liontin kecilnya yang berisi foto pernikahan mereka. "Aku mencintaimu, Mas, selalu." Sebuah janji yang dia pegang. Dia berdiri, membersihkan debu di abayanya, dan berjalan menjauh. Dia meninggalkan masa lalunya di pemakaman yang damai itu, siap kembali ke kerajaannya di London, membawa serta warisan Ridho, cinta dan kekuatan. 1 bulan setelah perjalanan rahasia Salsa ke Jakarta, suasana di kantor RS Global Holdings di London terasa tegang. Meskipun kini sudah setahun lebih menjadi CEO, Salsa masih sangat berhati-hati dengan rencana akuisisi PT Jaya Abadi. Di ruang kerjanya yang menghadap ke Sungai Thames, Mr. Harrison meletakkan map tebal berwarna hitam di meja marmer. "Selamat, Nyonya CEO," katanya dengan nada formal namun penuh kelegaan. "Akuisisi PT Jaya Abadi telah selesai. Perusahaan cangkang kita di Kaiman berhasil membelinya dari konsorsium Ban. Pembelian ini sangat bersih, dilakukan dengan harga yang hampir tidak masuk akal rendahnya. Semua berkat utang yang Tuan Ridho tinggalkan dan reputasi buruk setelah penyitaan." Salsa menghela napas lega. "Dan identitas kita." Mr. Harrison tersenyum bangga. "Tidak ada yang tahu bahwa pembelinya adalah RS Global Holdings, apalagi Anda. Bagi Ban, ini adalah investor asing misterius yang mau melunasi utang lama." Salsa mengangguk. "Puas? Baik. Sekarang, segera mulai proses transformasi. Saya ingin PT Jaya Abadi yang baru menjadi pusat logistik yang paling efisien untuk proyek energi terbarukan kita di Asia Tenggara."
Di Jakarta, 1 bulan setelah akuisisi rahasia itu, Ibu Lilis dan Sylvie kini tinggal di sebuah rumah petak sewaan, bekerja serabutan di sebuah warung makan kecil. Pagi itu, saat Ibu Lilis sedang menyapu teras sempit, Sylvie bergegas masuk dengan wajah yang lebih pucat dari biasanya. "Bu, Ibu dengar kabar?" tanyanya terengah-engah, memegang koran lokal yang lecek. "Apalagi, Sylvie? Cepat, pekerjaan menanti," bentak Ibu Lilis, sudah jengah dengan kehidupan pahit mereka. Sylvie menunjuk artikel di halaman ekonomi. "Rumah kita, Bu, rumah mewah itu, ternyata sudah dijual secara rahasia oleh bank, tapi bukan untuk dihancurkan. Perusahaan asing misterius membelinya dan mengubahnya menjadi markas Asia Tenggara. Mereka menyebutnya RS Logistics Hub." Ibu Lilis merenggut koran itu. Matanya menyapu baris demi baris, membaca tentang proyek energi bersih, investasi multimiliar, dan pembeli yang sangat rahasia. Yang paling menusuk adalah paragraf yang menyebutkan bahwa rumah mewah itu, dan juga bekas kantor PT Jaya Abadi, kini telah dirombak total menjadi benteng berteknologi tinggi, tertutup untuk umum dan dijaga ketat. RS Logistics Hub, bisik Ibu Lilis, nama itu terasa asing dan kuat. Siapa RS itu? Mereka menghancurkan hidup kita, mengambil segalanya. Ibu Lilis meremas koran itu dengan kemarahan yang membara. Dia tidak akan pernah tahu bahwa inisial itu, RS, Ridho dan Salsa, adalah jejak terakhir dari pria yang ia pikir telah ia kalahkan dan menantunya yang telah ia buang. 6 bulan kemudian, 18 bulan sejak ia diusir, Salsa kembali ke Jakarta, kali ini dengan status yang tak terbayangkan, CEO dan pemilik tunggal. Dia datang untuk peluncuran resmi RS Logistics Hub Asia Tenggara, yang ironisnya berlokasi di bekas rumah mewah Ibu Lilis. Ia tiba dengan iring-iringan mobil hitam yang dijaga ketat, disambut karpet merah di tempat yang dulunya adalah teras basah tempat ia didorong tersungkur. Mengenakan setelan krem elegan dan hijab yang serasi, Salsa berdiri di atap bekas mansion itu, yang kini telah ditambahkan helipad dan taman vertikal yang indah. Di sisinya, Mr. Harrison menunjuk ke arah kota yang kini menjadi pusat operasionalnya. Struktur hukumnya sempurna, Nyonya CEO. Tidak ada jejak PT Jaya Abadi yang lama. Hanya entitas logistik global yang baru. Salsa menatap ke jalanan. Dia melihat mobil-mobil berlalu lalang, tetapi tidak ada tanda-tanda kehadiran Ibu Lilis atau Sylvie. Ridho telah memastikan perpisahan mereka final. Salsa menyentuh railing kaca yang dingin. Dia tersenyum, senyum yang bukan karena kegembiraan atas kemenangan, melainkan karena kedamaian. Dia telah memenuhi janji. Dia telah melindungi warisan Ridho. Dia adalah ratu yang seharusnya. 1 minggu setelah peluncuran internal yang sukses, RS Global Holdings mengadakan konferensi pers internasional untuk mengumumkan RS Logistics Hub Asia Tenggara yang baru. Seluruh media bisnis regional hadir. Salsa, mengenakan setelan bisnis krem yang menawan, melangkah ke podium. Suaranya terdengar di seluruh ruangan yang dipenuhi cahaya, fasih dan penuh visi. Ia berbicara bukan hanya tentang logistik, tetapi tentang masa depan energi terbarukan di kawasan ini, sebuah visi filantropi yang digariskan oleh almarhum suaminya. "Kami berkomitmen untuk membersihkan jejak karbon, sekaligus memberikan kesempatan kerja di Indonesia," katanya. Kilatan kamera menyambut setiap gerakannya, setiap kata-katanya. Untuk pertama kalinya, Salsa secara terbuka menampilkan dirinya sebagai CEO dan pemilik tunggal konglomerat global, RS Global Holdings. Ia memastikan bahwa seluruh dunia, termasuk Jakarta, tahu siapa yang kini berkuasa di bekas rumah dan perusahaan Ibu Lilis. Ini adalah langkah publik yang final, mengubah pengkhianatan menjadi kesaksian kekuatan. Di rumah petak sempit mereka, Ibu Lilis dan Sylvie baru saja selesai mencuci piring kotor di warung makan tempat mereka bekerja. Sambil beristirahat, Ibu Lilis menyalakan televisi tua yang diletakkan di sudut. Tiba-tiba, tayangan berita utama menarik perhatian mereka. Layar TV menunjukkan bidikan luas sebuah gedung berteknologi tinggi yang megah, yang mereka kenali sebagai bekas rumah mereka yang disita, kini disebut RS Logistics Hub. Kemudian, kamera menyorot seorang wanita di podium. Wanita itu elegan, berwibawa, dan familiar. Jantung Sylvie berdebar kencang. Bu, itu," bisiknya, menunjuk ke layar.
Ibu Lilis terpaku. Itu adalah Salsa. Bukan Salsa yang kuyu dan diusir, tapi Salsa yang berkuasa, sang CEO. Wajahnya yang tenang dan matanya yang tajam, memancarkan kekuatan absolut. Ibu Lilis merapatkan matanya ke layar, lalu pada logo yang terpampang di belakang Salsa, RS Global Holdings. S. Ridho dan Salsa, bisik Ibu Lilis, suaranya dipenuhi kengerian yang dingin. Dia yang melakukannya. Dia mengambil semuanya dari kita. Mereka menyadari bahwa kehancuran mereka bukan hanya kebetulan hukum, tetapi eksekusi yang sempurna yang dipimpin oleh wanita yang mereka buang. Kembali ke London beberapa minggu setelah peluncuran RS Logistics Hub, Salsa sedang meninjau dokumen di kantor puncaknya. Mr. Harrison masuk dengan kotak kayu kecil tua di tangannya, bukan map bisnis. Nyonya CEO, katanya lembut. Ini adalah aset terakhir dari Tuan Ridho. Dia ingin Anda membukanya setelah semuanya selesai. Salsa meletakkan penanya. Ia mengenali kotak itu adalah kotak perhiasan kecil yang selalu disimpan Ridho. Dengan tangan yang kini lebih stabil, ia membukanya. Kotak itu kosong kecuali sebuah buku harian kecil bersampul kulit yang sudah usang. Salsa membukanya dengan hati-hati. Bukan catatan bisnis, melainkan pemikiran pribadi Ridho selama 6 bulan terakhir hidupnya, tentang rasa sakit, tentang cintanya, dan tentang keyakinannya pada rencana mereka. Di halaman terakhir, bukan kata-kata, tapi sebuah sketsa detail. Itu adalah sketsa cincin berlian yang unik. Di bawahnya tertulis, warisan yang sesungguhnya. Untuk ratuku. Salsa tersenyum, air matanya hangat. Ridho tidak hanya memberinya kerajaan. Dia memberinya masa depan yang penuh cinta, memberinya pilihan untuk mencintai lagi. Itu adalah janji terakhir, bukan sebagai CEO, tapi sebagai istrinya. Salsa memejamkan mata, memeluk buku harian usang itu erat-erat. Mr. Harrison diam-diam meninggalkannya sendirian. Setelah beberapa saat, ia menarik napas, menyeka air matanya, dan kembali ke meja kerjanya. Kerajaan Ridho telah berdiri tegak. Tetapi warisan cinta ini adalah yang paling berharga. Ia memanggil Mr. Harrison kembali. Mr. Harrison, katanya, suaranya kini tenang dan tegas, tanpa jejak air mata. Sketsa di halaman terakhir buku harian Ridho. Cincin berlian itu. Saya ingin Anda menghubungi pembuat perhiasan terbaik di Eropa. Cincin itu harus dibuat persis seperti yang Ridho rancang. Ini bukan sekadar perhiasan, ini adalah janji. Mr. Harrison melihat sketsa itu dengan hormat. Akan saya urus, Nyonya CEO. Tapi Tuan Ridho merancang ini untuk siapa? Salsa tersenyum, senyum yang pertama kali memancarkan kedamaian total. Untuk ratunya. Dan saya akan memakainya saat waktu yang tepat tiba. Sekarang, mari kita kembali bekerja. Ridho ingin saya hidup, dan hidup itu membutuhkan keputusan. 2 tahun berlalu sejak kedatangan Salsa di London. RS Global Holdings kini menjadi pemain utama di pasar energi terbarukan global. Kehadiran Salsa sebagai CEO, sang ratu bisnis dari timur, yang misterius, sering menjadi berita utama. Pagi itu, Salsa memimpin rapat penting dengan jajaran direksi. Layar di belakangnya menampilkan logo raksasa kompetitor lama RS Global di sektor logistik, Atlas Transport, yang sedang bergulat dengan masalah keuangan akibat mismanajemen dan utang lama. Atlas Transport menolak tawaran akuisisi kita yang pertama, kata Direktur Keuangan. Mereka yakin mereka bisa bangkit. Salsa memandang layar dengan tatapan tajam. Biarkan mereka yakin. Mr. Harrison, kita sudah membersihkan seluruh utang PT Jaya Abadi dan mengubahnya menjadi RS Logistics Hub yang sangat efisien. Sekarang, kita ambil Atlas Transport. Tapi jangan menggunakan RS Global Holdings secara langsung. Gunakan dana investasi pribadi saya di Zurich. Saya ingin pembelian ini cepat dan agresif. Kita tidak hanya membeli aset mereka, kita mengakuisisi seluruh jaringan logistik mereka untuk memperkuat hub Asia Tenggara. Saya ingin menjadi penggerak utama, bukan sekadar bagian dari pasar. Beberapa bulan setelah akuisisi Atlas Transport yang sukses dan mengejutkan dunia bisnis, Salsa kembali ke Jakarta untuk kunjungan resmi RS Logistics Hub, yang kini telah menguasai sebagian besar logistik energi bersih di Asia. Dia tiba dengan helikopter dan mendarat di helipad pribadinya di atap bekas rumahnya.
Setelah serangkaian pertemuan dan inspeksi, sore harinya, Salsa meminta supirnya untuk membawanya dalam perjalanan singkat yang tidak terjadwal. Bukan ke pemakaman, tapi ke jalan sempit di pinggiran kota. Dari dalam mobil sedan hitam yang kacanya gelap, ia menunjuk ke sebuah warung makan kecil yang ramai. Berhenti sebentar, di seberang sana, perintahnya. Di teras warung yang ramai itu, Ibu Lilis, yang terlihat jauh lebih tua dan kelelahan dalam balutan seragam warung yang lusuh, tampak sedang menyapu lantai. Di sudut, Sylvie sedang membersihkan sisa makanan dari meja pelanggan dengan wajah cemberut. Mereka tampak tenggelam dalam kesibukan yang menyedihkan. Salsa hanya mengamati mereka selama 2 menit. Tidak ada kebencian, hanya sebuah konfirmasi bisu. Mereka tidak pernah tahu bahwa mobil mewah yang berhenti di seberang jalan, dengan CEO konglomerat yang mereka buang di dalamnya, adalah kunci dari kehidupan baru mereka. Sudah cukup, Mr. Harrison, kata Salsa, menoleh dari jendela. Mari kita kembali. Penerbangan ke Tokyo menunggu. Mobil itu melaju menjauh, meninggalkan Ibu Lilis dan Sylvie di dunia mereka yang sunyi dan sempit, tanpa pernah menyadari betapa dekatnya mereka dengan ratu yang kini telah mengambil alih segalanya. Beberapa minggu setelah kunjungan singkatnya ke Jakarta, Salsa kembali memimpin dari kantor RS Global Holdings di London. Pagi itu, Mr. Harrison masuk ruangannya dengan sebuah kotak bludru hitam kecil yang diletakkan dengan hati-hati di meja kristal di depan Salsa. Nyonya CEO, kata Mr. Harrison, ekspresinya formal namun matanya memancarkan kehangatan. Pesanan yang Anda minta telah selesai. Cincin berlian, dibuat persis seperti sketsa almarhum Tuan Ridho. Jantung Salsa berdebar. Sudah 2 tahun sejak ia melihat sketsa itu. Ia mengambil kotak itu dengan perlahan. Di dalamnya, bersemayam sebuah cincin yang menakjubkan. Sebatang emas putih tipis menahan berlian besar yang dipotong unik, dikelilingi oleh jalinan rumit yang menyerupai mahkota kecil. Itu bukan sekadar cincin pertunangan atau pernikahan. Itu adalah pernyataan keanggunan dan kekuatan. Warisan yang sesungguhnya, bisik Salsa, teringat tulisan tangan Ridho. Bagaimana menurut Anda, Nyonya? Tanya Mr. Harrison. Salsa mengangkat cincin itu, membiarkan cahaya tames di luar jendela memantul pada permata. Sempurna, jawabnya. Suaranya dipenuhi emosi yang tertahan. Ia tidak memakainya, melainkan mengembalikannya ke dalam kotak. Simpanlah ini, Mr. Harrison. Saya akan memakainya saat momen yang tepat tiba. Saat ini, saya adalah seorang CEO, bukan seorang ratu yang dinobatkan. 6 bulan kemudian, reputasi Salsa sebagai CEO visioner semakin menguat. Ia diundang untuk berbicara di Forum Ekonomi Global di Jenewa. Di atas panggung, di hadapan para pemimpin dunia, Salsa, mengenakan setelan bisnis berwarna krem yang mencolok, berdiri tegak. Layar di belakangnya menampilkan logo RS Global Holdings yang kini dikenal sebagai kekuatan di bidang energi terbarukan. Kami telah mengamankan logistik dan pasokan di Asia, katanya, suaranya lantang dan berwibawa, berbicara dalam bahasa Inggris yang fasih. Sekarang, RS Global Holdings akan meluncurkan inisiatif filantropi terbesarnya, sebuah investasi multimiliar dolar untuk mendanai pembangunan infrastruktur energi bersih di negara-negara Afrika yang berkembang. Ini bukan tentang pengembalian investasi segera. Jelasnya, menatap kerumunan. Ini tentang visi almarhum suami saya. Menggunakan kekuatan modal untuk menciptakan perubahan nyata, mengurangi kemiskinan energi, dan melawan ketidakadilan iklim. Kami adalah ratu bisnis dari timur, katanya dengan senyum tipis, tetapi komitmen kami adalah global. Kami membawa cahaya ke tempat yang paling membutuhkannya. Tepuk tangan yang memekakan telinga meledak di seluruh ruangan. 3 tahun telah berlalu sejak malam hujan di Jakarta. Salsa berdiri di penthouse-nya di London, menghadap jembatan London yang kini familiar. Perjalanan panjang dari desa kumuh ke puncak kerajaan bisnis telah mengajarkannya kekuatan dan ketahanan. Hari ini adalah hari peringatan pernikahan mereka yang seharusnya. Ia membuka kotak bludru hitam itu. Cincin mahkota berlian itu berkilauan. Ini adalah janji Ridho, sebuah hadiah yang memberinya izin untuk hidup, bukan hanya bertahan. Salsa mengambilnya, dan untuk pertama kalinya, ia menyematkan cincin itu di jari manis kirinya. Rasanya dingin dan berat, seberat tanggung jawab, tetapi juga seberat cinta yang kekal. Cincin itu pas sempurna,
Ia menatap pantulan dirinya di jendela, CEO yang kuat, tetapi yang paling penting, seorang wanita yang damai. Mas, bisiknya lembut, menyentuh permata itu. Aku telah menjadi ratu yang kamu inginkan. Dan sekarang, aku memilih untuk bahagia. Dengan cincin itu di jarinya, Salsa berjalan menuju meja kerjanya. Hari ini, ia akan menandatangani kontrak besar lain, tetapi kali ini, ia melakukannya dengan hati yang tidak lagi terbebani oleh bayangan masa lalu.